Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai galau vaksin AstraZeneca setelah beberapa kejadian di tanah air yang menyebabkan banyak pertanyaan dari publik bagaimana kita harusnya menyikapi terkait vaksinasi yang menggunakan AstraZeneca. Walaupun pemerintah sudah menegaskan bahwa AstraZeneca sendiri aman dan batch yang bermasalah tersebut akhirnya dihentikan sementara, dan juga beberapa kematian terkait ini juga sudah diteliti dan hasilnya beberapa juga memang tidak terkait vaksinasi. Namun tentu saja masyarakat punya hak untuk tahu lebih banyak agar kita tadi bisa memahami bahwa vaksin ini memang benar-benar aman tanpa rasa ragu. Nah, di segmen ini saya masih berbincang dengan Pak Diki Budiman, epidemiolog Universitas Griffith University Australia. Masih bersama saya Pak Diki. Ya. Ya, dan di segmen ini juga saya kedatangan narasumber juga secara virtual. Ada anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Neti Prasetyani. Selamat malam Bu Neti, apa kabar? Selamat malam Mas Dino, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya. Mungkin saya ke Pak Diki dulu. Pak Diki, tadi sudah kita mendengar bahwa dari Satgas Covid dari ID juga punya ketentuan bahwa ini untuk usia di bawah 40 dan sehat jangan menggunakan ini. Tapi kalau 40 dan punya masalah silakan pakai AstraZeneca. Anda melihat ada insight nih dari ID. Seperti apa, Pak Diki? Ya, hal yang hampir serupa pernah saya usulkan karena berdasarkan literatur memang sebetulnya batasannya di 50-an ya pada kasus-kasus ini banyak terjadi. Jadi yang saya usulkan adalah yang di atas 50 AstraZeneca gitu pada saat itu ya. Tapi sebagaimana Prof Zubairi juga sampaikan, ya kita dinamis lah, apa mau 50 dalam konteks Indonesia ya. Makanya perlu sekali pemerintah sangat transparan ya dalam melihat KIPI ini. Jadi KIPI ini sangat penting untuk disampaikan secara reguler. Itu yang disampaikan oleh pemerintah-pemerintah atau negara-negara yang secara transparan menyampaikan laporan pengendalian pandemi. Karena ini akan menjadi dasar juga rujukan dan meningkatkan kepercayaan publik. Jadi bahwa sehingga publik itu tahu sebetulnya begini, kalau bicara adanya potensi fatalitas yang tadi ada kematian, memang ada, tapi kecil sekali. Ya, dibandingkan dengan jadi kalau bicara trombosis, pada pasien COVID, 40% akan mengalami trombosis. Tapi pada orang yang divaksin AstraZeneca hanya 0,0001 ya, 0,3% yang akan mengalami trombosis. Jadi jauh banget kan. Nah, ini harus disampaikan gitu. Kemudian bahwa pada kasus pasien yang atau penerima vaksin itu ada yang stroke, ada 0, ya kecil sekali, lebih kecil dari yang tadi ya, 0,nya bisa 4. Tapi banyak, kalau pada pasien COVID stroke iskemik yaitu 1,5% gitu. Jadi dari data ini saja kita bisa lihat manfaat jauh lebih besar daripada kerugian. Tapi tidak berarti bahwa ini tidak boleh disampaikan. Ya harus disampaikan karena kan tidak ada obat atau produk kesehatan baik obat, vaksin itu yang 100% sempurna atau aman, kan tidak, pasti ada walaupun itu kecil. Nah, hak dari publiknya untuk tahu itu sehingga ada informed consent gitu Mas Juno. Ada harus disinilah harus dipastikan bahwa informed consentnya ini harus betul-betul dipahami oleh pasien, kemudian ditandatangani dan itu yang juga saya lakukan waktu sekitar seminggu lalu. Saya dapat Pfizer kan di sini. Saya dapat Pfizer. Ya ada informed consent, tetap sama ada, walaupun katakanlah Pfizer sedikit risiko, tapi tetap yang namanya informed consent ini adalah hal yang sangat wajib dalam pemberian satu terapi, pemberian obat ataupun vaksin. Tapi sekali lagi diingat bahwa jauh lebih banyak manfaatnya daripada dampak negatif. Jauh banyak manfaatnya daripada dampak negatifnya. Yang kita takutkan adalah ketika informasi ini beredar dengan salah, tidak ada info concern tadi yang disebutkan. Masyarakat malah tadi karena salah sedikit atau error sedikit ini akhirnya menutup semua manfaat yang tadi sudah Pak Diki sebutkan bahwa banyak sekali. Dan ini juga PR Pak Diki untuk pemerintah, bagaimana info ini nyampe atau
bisa didengar oleh publik, karena yang Betul. kita dapati sekarang di tanah air infonya itu dari mulut ke mulut, Pak Diki. Ketika ada informasi bahwa betul. si A meninggal karena vaksinasi, ini udah luas sekali beredar, dan tapi bukan Betul. dari media yang valid yang kita dapat, melainkan dari cerita, dan akhirnya ya inilah yang terjadi, keraguan masif di tanah air. Nah, saya akan coba ke anggota Komisi 9, Bu Neti. Bu Neti, bagaimana Komisi 9 sendiri yang membawahi kesehatan terkait dilema dari AstraZeneca yang berkembang di publik? Iya, terima kasih Mas Juno. Tentu saja terkait dengan kasus yang sempat mewarnai jagat media ya, terkait tentang penggunaan vaksin AstraZeneca, ini juga menjadi concern saya dan Komisi 9 DPR RI. Pekan lalu kita sudah memanggil mitra, namun memang sampai hari ini kita belum mendapatkan penjelasan setelah dilakukannya otopsi ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa vaksin itu kan public good ya, for the good of public. Jadi ya sebagai public good berarti pemerintah harus bisa menjelaskan. Ya, saya sepakat tadi Pak Diki mengatakan bahwa selama ini kan pada vaksin reguler saja ada KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi yang paling ringan demam gitu ya, mungkin yang lain-lain ada ruam, ada macam-macam seperti itu. Nah, apatah lagi ini dengan pandemi COVID-19, penyakit baru yang semua orang berlomba-lomba, semua negara belajar dengan cepat, tentu saja pemerintah juga harus bisa mengimbangi dengan tata kelola komunikasi publik yang bisa menenangkan dan menenteramkan, Mas Juno. Kenapa? Karena kan kalau kita bicara tentang survei persepsi publik, ya terakhir kan masih menggambarkan ada 34%-an lah ya masyarakat yang ragu dan sebagiannya menolak. Ya. Meskipun ini gambaran umum ya ketika kita bicara tentang program vaksinasi yang reguler. Tapi pada penanganan pandemi COVID ini tentu kita kemudian nggak boleh mengatakan itu wajar kok ada yang ragu, ada yang menolak. Sebagai upaya perlindungan negara terhadap warganya, ya saya pikir tidak ada salahnya pemerintah melakukan klarifikasi dari apa yang sudah dilakukan selama ini ya. Kalau kemarin sempat diotopsi, apa sih hasilnya kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, saya pikir memang secara rutin pemerintah harus bisa menjelaskan pada masyarakat. Jadi jangan sampai kemudian infodemik yang beredar di tengah masyarakat tentang vaksin ini justru membuat target herd immunity, target upaya pencegahan dan pelindungan negara terhadap warganya itu tidak dapat dipenuhi. Apalagi pengadaan vaksin ini kan menggunakan APBN ya, anggaran rakyat yang dikelola secara mandator oleh pemerintah. Kita berharap semuanya bermuara pada upaya penanganan pandemi yang sukses dan berhasil, seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Diki. Kalau kita lihat Pak, dari data yang saya baca bahwa sejumlah negara, ada sekitar 16 negara, termasuk Australia tempat Pak Diki bermukim, Kanada, Brazil, Belanda. Ini mereka punya ketentuan atau catatan khusus untuk AstraZeneca ya, beragam. Tapi mostly memang menyatakan bahwa 50-60 tahun ke atas dan hanya direkomendasikan untuk umur-umur tertentu. Lalu juga kalau Brazil menangguhkan untuk ibu hamil, di Rio de Janeiro, Denmark juga ini menghentikan untuk AstraZeneca dan Johnson & Johnson. Setelah kita lihat bahwa banyak negara yang punya terms and condition-nya masing-masing terkait AstraZeneca. Sementara Indonesia, ya saya tidak bisa bilang bahwa lulus saja, tapi ya ketika masuk dan disuntik juga, there's no such a term or condition, there's no such points yang kita dapat bahwa, ayo udah silakan gitu. Apakah dengan kata lain bahwa Indonesia ini terlambat, Pak? Sementara negara lain punya catatan seperti itu, sudah ada wanti-wanti, sementara kita, ya let's say, nunggu korban baru kita punya catatan, seperti itu. Saya kira belum terlambat untuk pemerintah segera membuat aturan kriteria ya, atau kriteria target penerima dari vaksin AstraZeneca. Belum terlambat ya. Bahkan tadi Mas Juno sudah menyinggung tentang Johnson & Johnson, karena sama nih dua ini ya, karena dia dua-duanya kan
pakai adenovirus vector. Jadi akibat yang ditimbulkan hampir mirip sebetulnya dua ini. Dan hipotesa yang timbul saat ini memang karena cara kerjanya yang langsung ke nukleus dari sel. Tapi sekali lagi apa yang ada di atau perbandingan data survei ataupun literatur yang saat ini sudah ada sebetulnya sudah cukup memberikan data atau dukungan kebijakan untuk pemerintah Indonesia menerapkan batasan usia pada penerima AstraZeneca ini. Karena sekali lagi seperti yang sudah disampaikan juga Prof. Zubair tadi, memang pada kelompok di atas 50 jauh lebih banyak sekali manfaatnya termasuk sangat minim ya. Sekali lagi tidak ada yang namanya nol risiko itu dalam ini ya, tidak ada yang nol risiko, tapi kecil sekali risikonya ketika kita semakin memperketat kriteria itu, semakin juga memperkuat mekanisme screeningnya. Bahwa pada usia di atas 50 diarahkan misalnya, atau mau di atas 40 sekalipun di atas itu diarahkan pada AstraZeneca sekalipun, tentu ini harus juga disertai dengan saringan lain, yaitu dengan konsultasi dengan dokter, inform concern-nya jangan lupa, dan sekali lagi yang tadi disampaikan Bu Neti ya, saya setuju literasi vaksinasi. Literasi ini before, selama dan after vaksinasi itu nggak berhenti, itu siklus terus. Apalagi ini vaksin ini kan terus batch-nya datang lagi, terus datang ada jenis vaksin yang lain. Jadi ini memang harus ada ya institusi yang di pemerintah, dalam ini Kementerian Kesehatan, yang secara terus-menerus menjaga ini. Jangan sampai beredar rumor di grup WhatsApp, di media tertentu, tidak ada counter. Itu yang tadi disampaikan Bu Neti, akhirnya menjadi infodemik yang liar. Nah ini yang berbahaya. Literasi seperti itu Pak ya. Jangan sampai hoax ini tidak bisa kita encounter dengan data. Dan kalau dulu sempat di awal pandemi Pak Diki dan juga Bu Neti, kita sempat bahwa tiap sore, saya ingat jam 3 ya, di beberapa TV nasional ada informasi terkait perkembangan COVID, jumlah kasus naik ataupun yang sembuh segala macam. Kenapa tidak bisa dibuat untuk proses yang sama untuk vaksinasi ya Pak Diki? Karena ini literasinya juga cukup penting seperti itu ya Pak ya? Betul. Dan tentu ini harus sesuai dengan konteks lokal nih, kayak misalnya saya sama Bu Neti nih misalnya dari Jawa Barat ya, orang di daerah itu nggak ngerti begini ya, vaksin pada orang dewasa ini baru sekarang. Orang-orang kita di daerah, orang-orang kita itu pasti merasa vaksin kan buat anak. Kenapa? Terus ditambah lagi ada berita ini, wah udah tambah jauh dia. Tambahin bumbu-bumbu. Betul. Perlu sekali strategi komunikasi risiko yang tepat dan efektif. Selain tadi bahwa kita lihat bahwa kriteria dipertegas lagi, komunikasi publik diperbaiki, screening juga ketika kita melakukan proses vaksinasi harus lebih ketat lagi ya Pak Diki, harus jujur, ini juga penting bahwa banyak sekali orang merasa ya sudahlah proses ini dilewati, tapi ketika kejujuran itu tadi ternyata harganya mahal sekali ketika kita ingin vaksin ya Pak Diki, apalagi kalau kita punya komorbid ataupun penyakit penyerta. Saya ke Bu Neti. Bu Neti, kalau tadi dari tanggapan Pak Diki bahwa kita bisa melalui tadi literasi itu yang paling penting, lalu juga kriteria yang diperkuat, dipertegas untuk vaksin AstraZeneca, dan juga bagaimana proses screening juga harus lebih jujur tadi. Nah, Anda melihat ada hal lain yang anggota Komisi 9 bisa soroti terkait kebijakan pemerintah dalam vaksinasi AstraZeneca ini? Iya, menurut saya Mas Juno, yang juga perlu diperbaiki adalah bagaimana skema kolaborasi ini bisa dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi kesiapsiagaan dalam konteks penyelenggaraan vaksinasi, kemudian juga dalam rangka mengedukasi masyarakat, ini bisa seiring dan sejalan gitu. Harus kompak gitu antara pusat dengan daerah. Jadi jangan sampai kemudian yang bersemangat untuk menyelesaikan pandemi hanya satu pihak saja. Karena bagaimanapun kan ketika kita bicara tentang pandemi, ada banyak kementerian lembaga yang terlibat ya. Kalau kita analogikan sebagai orkestrasi,
ya orkestrasi ini harus berjalan secara harmoni begitu. Ya, nah ini yang seperti itu, jangan lagi kita merasa ini urusan Satgas saja atau ini urusan Kemenkes saja. Padahal kemudian kalau kita bicara tentang vaksinasi, ada pemerintah daerah, ada komunitas, ada organisasi masyarakat, ada tokoh agama yang juga harus dilibatkan. Sehingga proses edukasi yang akhirnya akan menghadirkan kepercayaan terhadap langkah pemerintah memilih vaksin, kemudian juga proses vaksinasinya, ini bisa berjalan dengan baik. Kalau ini kan kalau kita perhatikan, di era disrupsi 4.0 ini kan semua warga menjadi wartawan ya, menjadi jurnalis. Betul sekali. Sehingga, nah ini yang menurut saya memperparah infodemik yang tadi saya sebutkan begitu. Belum diklarifikasi, ini sudah beredar ya. Belum dijelaskan, ini sudah membuat masyarakat takut dan khawatir ya. Nah ini yang menurut saya harus segera diselesaikan oleh pemerintah, karena saya melihat bahwa penyelenggaraan vaksinasi ini kan menjadi salah satu game changer ya, meskipun bukan satu-satunya. Nah ini juga harus dibarengi dengan pengetatan yang lain, pengetatan protokol kesehatan ya, 3M, 5M. Termasuk juga harus diimbangi kemampuan pemerintah untuk terus memperbanyak jumlah testing, karena hari ini kan kita juga belum selesai ya antisipasi lonjakan kasus positif setelah Lebaran ini ya. Bahkan sebagian masyarakat justru masih mudik setelah pengetatan itu selesai dilakukan. Nah ini juga pastinya akan berdampak, akan pengaruhi bagaimana proses vaksinasi yang kita lakukan dengan penanganan pandemi yang tentu saja kita inginkan berjalan seiring dan sejalan dan efektif. Baik, Bu Neti dan juga Pak Diki, terima kasih atas waktunya di segmen ini, dan insya Allah kita tadi bahwa ada kabar baik ke depannya, bahwa ibaratnya ya Bu Neti, bahwa ini adalah sebuah orkestra, instrumennya ini harus harmonis. Tadi testing, tracing, literasi, vaksinasi harus terus jalan, dan juga kita tidak boleh lupa bahwa 3M mau tidak mau, ya mau sudah vaksin atau belum vaksin, harus tetap ketat digunakan ya Pak Diki dan Bu Neti. Terima kasih atas waktunya untuk Bu Neti, anggota Komisi 9 DPR RI, dan juga epidemiolog kita dari Universitas Griffith University Australia. Pak Diki, terima kasih semuanya, salam sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dan kita jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Amin, Mbak Geri.